Halo, selamat malam pemirsa. Selamat berjumpa kembali dalam Managing the Nation Leadership Challenge Series. Kami selalu mengawali program ini dengan kutipan dari Guru Manajemen Sejagat Peter Drucker pernah mengatakan bahwasanya tidak ada negara yang miskin di dunia ini. Yang ada adalah negara yang salah kelola atau mismanage. Sedangkan Begawan Manajemen Indonesia Tanri Abeng juga menambahkan, negara hanya akan sebaik pemimpinnya dan pemimpin hanya akan sebaik orang-orang yang dipilih dan diberdayakannya. Nah, untuk itu pada malam hari ini kami akan membahas sebuah topik yang menarik dan juga masih current, yaitu strategi penciptaan generasi emas Indonesia. Seperti apa generasi emas Indonesia dan bagaimana strategi yang akan dibentuk? Nah, kita akan bahas lebih dalam di segmen yang pertama ini, tapi sebelumnya kita simak dulu paket yang berikut ini. Setiap tanggal 2 Mei, bangsa Indonesia selalu memperingati Hari Pendidikan Nasional. Hari yang merupakan tonggak awal kesetaraan pendidikan. Kesetaraan yang dimaknai tidak adanya perbedaan untuk mendapat pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun pada kenyataannya, kesetaraan tersebut belum hadir dalam sistem pendidikan di Indonesia. Ini dapat terlihat dari data Kemendiknas pada tahun 2010 sampai 2011. Ada 1.080.000 anak putus sekolah. Besarnya angka anak putus sekolah memperlihatkan kesetaraan pendidikan di Indonesia masih jauh panggang dari api. Di sisi lain, persoalan klasik pendidikan seperti tidak ada setaranya kualitas guru dan infrastruktur sekolah yang memprihatinkan masih belum bisa diselesaikan secara menyeluruh. Padahal, dari sisi alokasi APBN, anggaran pendidikan sudah mencapai 20%. Tapi faktanya, belum mampu dioptimalkan secara baik. Selain itu, belum adanya roadmap pendidikan yang sangat jelas mempengaruhi kualitas pendidikan di Indonesia. Faktanya terlihat dari penetapan sistem ujian nasional yang selalu menimbulkan keresahan di masyarakat. Di titik inilah, perlu adanya penataan sistem pendidikan nasional. Diharapkan dengan adanya penataan sistem pendidikan nasional, maka hakikat pendidikan bagi masyarakat Indonesia sebagai alat perubahan dapat diwujudkan. Ya, pemirsa, menciptakan generasi emas untuk Indonesia. Nah, Pak Tanri, generasi emasnya seperti apa kalau kita melihat dari perspektif manajemen? Nah, Rizka, begini dulu ya. Yang pertama, jangan kita pernah melupakan bahwa negara hadir untuk menciptakan kemakmuran yang berkeadilan bagi seluruh masyarakat dalam bingkai negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, kemakmuran akan dapat terwujud apabila rakyat memiliki keilmuan dan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan nasional maupun internasional di era globalisasi ini. Nah, dalam indeks pembangunan manusia yang diterbitkan oleh UNDP pada tahun 2011 yang lalu, Indonesia justru berada pada posisi 124 di survei atau merosot bahkan dibandingkan dengan posisi tahun sebelumnya yang sudah berada pada posisi 111. Nah, angka ini menunjukkan adanya kemunduran sebenarnya dari kualitas sumber daya manusia yang harus segera diperbaiki. Posisi kita bahkan jauh di bawah Filipina, bahkan apalagi Malaysia dan Singapura. Singapura pada posisi 26. Nah, tidak mengherankan kalau dalam Global Competitiveness Index yang diterbitkan oleh World Economic Forum, daya saing Indonesia justru turun dari posisi 44 ke posisi 46 pada tahun 2011. Nah, bandingkan dengan Malaysia sudah pada posisi 21, bahkan Singapura pada posisi 2 di dunia. Nah, inti dari semua permasalahan ini adalah bagaimana kita meningkatkan daya saing SDM Indonesia melalui pendidikan yang lebih baik dan bermutu, serta merata agar sumber daya manusia kita itu dapat bersaing di pentas global. Nah, dalam merayakan Hari Pendidikan Nasional baru kemarin, pemerintah mengangkat tema menciptakan generasi emas. Dasarnya adalah karena dari tahun 2012 sampai tahun 2053 ya, Indonesia akan mendapat bonus demografi, yaitu adanya peningkatan usia produktif secara sangat signifikan. Nah, daya saing bangsa, pembangunan nasional
tidak terlepas dari kompleksitas manajemen sistem pendidikan nasional. Nah, untuk itulah maka pada malam hari ini kita menghadirkan Menteri Pendidikan Republik Indonesia, Profesor Dr. Muhammad Nuh yang berkenan hadir di studio pada malam hari ini. Tentu saja Pak Menteri ini Pak Tandri masih capek karena baru merayakan Hardiknas kemarin, tapi terima kasih Pak sudah datang. Sebenarnya kalau kita mencermati dunia pendidikan kita dan data yang sudah disampaikan bahwa kita merosot terlalu jauh Pak. Tidakkah ada strategi yang sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia? Kenapa kok bisa merosot? Apa sebenarnya masalah yang kita hadapi Pak? Saya ingin ngoreksi sedikit data itu yang disampaikan oleh UNDP. Data 2011 kemarin, kalau kita baca report secara keseluruhan, kita tidak merosot. Karena apa? Karena jumlah negaranya bertambah, justru kita naik satu tingkat. Oleh karena itu mohon bisa dikoreksi dan kita baca secara utuh dari reportnya si UNDP itu. Tapi yang menarik, terlepas dari perdebatan angka itu, kalau kita ngurusi dunia pendidikan, Mbak, itu jangan khawatir kalau kita itu kehabisan persoalan. Oleh itu selalu saya sampaikan, setiap kali kalau kita ngurusi pendidikan, syarat utamanya itu tidak boleh ada rasa khawatir. Tidak boleh ada rasa khawatir. Khawatir tentang apa? Khawatir tentang kehabisan persoalan. Intinya akan ada masalah terus? Tidak akan pernah selesai. Jadi kalau ditanya apa persoalan di dunia pendidikan, kita punya satu tumpuk begini. Tetapi yang penting di dalamnya itu kita yakin betul bahwa di setiap persoalan itu, bersamaan dengan persoalan itu, tersedia jawabannya. Baik Pak, kalau bicara soal persoalan, sebenarnya persoalan apa sih Pak yang dihadapi oleh dunia pendidikan Indonesia? Jadi secara umum, kita rumuskan, yang pertama pasti terkait dengan akses. Akses itu kalau di protoli begitu, yang pertama terkait dengan ketersediaan sekolahnya itu sendiri. Kalau kita bicara Indonesia, bukan bicara Jakarta, itu spektrumnya yang menarik itu adalah kita di Indonesia itu mulai dari punya sekolah yang sangat bagus, jangan dilupakan itu, sampai sekolah yang sangat tidak layak, kita punya itu. Itulah realitas. Oleh karena itu, meskipun iya kita punya sekolah yang tidak layak seperti tadi yang disampaikan itu, yang menjadi persoalan adalah apa jawabannya. Oleh karena itu, taruhlah yang terkait dengan ketersediaan termasuk kesempurnaan dari sarana prasarana. Mulai tahun 2011 kemarin kita lakukan gerakan nasional rehabilitasi sekolah dasar. Jadi gambar tadi yang tampilkan itu sudah berubah sekarang. Sudah berubah. Seberapa jauh perkembangan signifikankah perubahan itu? Jadi data yang kami miliki ada 173.000 ruang kelas yang rusak berat itu untuk SD dan SMP. Seluruh Indonesia itu? Seluruh Indonesia. Kalau kita memperdebatkan siapa yang salah ini, rusak itu bukan berarti kemarin. Sebenarnya 20 tahun yang lalu juga ada yang rusak. Setelah kami selidiki, memang kebanyakan sekolah-sekolah itu dibangun tahun 70-an, 80-an. Oleh karena itu rumusan yang kami pakai, sudahlah kalau kita ketemu persoalan, jangan mempersoalkan persoalan itu. Oke, selain akses sendiri, apakah SDM-nya juga kita Jadi gini, tuntaskan dulu ya. Jadi yang pertama akses. Akses itu ada ketersediaan. Yang kedua keterjangkauan. Keterjangkauan yang terkait dengan masalah kemampuan membayar dan seterusnya. Solusinya kenapa pemerintah menyiapkan BOS dan seterusnya itu antara lain untuk menekan agar biaya pendidikan itu semakin terjangkau. Dan itu bisa dibuktikan untuk pendidikan dasar yang sudah diwajibkan, alhamdulillah sudah 114-115% APK-nya. Yang ketiga yaitu mutu. Itu selalu berkutat. Persoalan pendidikan itu ya akses yang terdiri dari ketersediaan, keterjangkauan dan mutu pendidikan sendiri. Yang keempat yang tidak kalah penting yaitu semangat bahwa yang namanya belajar itu sepanjang hayat. Ke saya dulu. Itu ya esensi persoalan yang ada di situ. Nah kalau kita mau membreakdown menarik sekali itu. Nah itu ada esensinya Pak sendiri. Bapak melihatnya seperti apa Pak? Ya, jadi memang masalahnya kan ini
sudah 21 tahun misalnya atau 20 tahun itu sudah ada masalah sebenarnya. Jadi ini adalah isu manajemen daripada perencanaan. Mestinya harus ada perencanaan yang mantap, kemudian bagaimana mengawasi apa yang sudah direncanakan. Nah ini ada gap di situ. Nah kalau Pak Menteri mengatakan mutu itu tergantung kepada akses itu tadi, antara lain kan. Jadi kalau dari fasilitas belajarnya juga sudah tidak memadai, apa yang kita bisa harapkan dari soal mutu? Jadi ini kait-mengkait, tetapi yang paling penting daripada hasil didik itu adalah mutu sebenarnya. Ya. Dan itu yang harus menjadi menurut saya ya prioritas utama daripada pemerintah, dan bukan hanya pemerintah saja, seluruh komponen masyarakat. Mulai dari masyarakat. Jadi mutu yang kita harus angkat sebenarnya. Nah, kalau kita bicara mutu Pak Tandri, apakah itu hanya menyangkut SDM-nya saja atau ada faktor lain yang untuk mendukung mutu, menciptakan sumber daya yang berkualitas? Yang tadi kan dilaporkan Pak Menteri, masalah fasilitas itu satu yang menyebabkan mutu itu tidak bisa dicapai. Ya, tentu ada kaitannya juga dengan pendidik. Nah, mutu daripada anak didik itu hanya akan sempurna bila mana pendidiknya itu memiliki mutu yang sempurna pula gitu. Jadi gini, ada 4 komponen, Mbak. Kalau kita itu belajar atau mempelajari yang namanya pendidikan model apapun, itu pasti ada 4 komponen dasar. Yang pertama pasti terkait dengan peserta didik, muridnya. Murid ini juga membawa persoalan tersendiri, tapi juga membawa kesempatan sendiri. Persoalan-persoalan dihadapi murid antara lain masalah apa? Masalah keterjangkauan. Itu oleh karena itu solusinya adalah BOS, solusinya adalah beasiswa dan seterusnya. Yang kedua pasti terkait dengan tenaga pendidik dan kependidikan, yaitu guru. Itu. Yang ketiga pasti terkait dengan satuan pendidikan, yaitu di sini di dalamnya yang paling pokok adalah urusan infrastruktur dan manajemen. Dan yang keempat pasti terkait dengan sistem pembelajaran, mengenai metodologi, mengenai konten, mengenai macam-macam. Lah 4 itu. Nah, kita akan kupas di segmen berikut sejauh mana 4 komponen ini kemudian bisa direpresentasikan di dunia yang sekarang, di dunia pendidikan khususnya ya Pak, setelah break ini. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami akan kembali sesaat lagi.